Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, sayang-Mu selalu tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami dengar perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, terlatih dalam kebenaran. Sama-sama katakan terlatih dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita dalam hidup ini, setiap kita terlatih. Sama-sama katakan dengan saya, terlatih. Setiap kita terlatih dalam kebenaran. Sama-sama katakan lagi, terlatih dalam kebenaran. Sama-sama kita buka dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ini ayat sudah banyak orang baca dan mungkin ini ayat favorit setiap kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Wow. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada kata di situ, ajarlah kami. Untuk setiap kita memiliki hati yang bijaksana, kita harus diajar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mau mengajar setiap kita. Untuk apa? Untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Nah, dalam terjemahan lain, hati yang bijaksana ini ditulis skill of war. Wow, ternyata di sini adalah skill untuk berperang. Berperang dalam apa? Berperang dalam perjuangan kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki skill tadi, di mana kita mempunyai hati yang bijaksana, saudara dan saya harus diajar dalam kebenaran. Sehingga ketika saudara dan saya diajar, saudara akan terlatih di dalam kebenaran. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Firman Tuhan mau mengajar setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika firman Tuhan katakan, kita harusnya apa? Nurut. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Belajar untuk apa? Duduk diam, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saudara dan saya melakukannya. Ketika saudara dan saya diajar untuk apa? Untuk berjalan di dalam kebenaran, dan saudara menghitung waktu-waktu saudara nih. Karena dalam firman Tuhan Mazmur 90 ini di ayat 10 ini bicara tentang waktu dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-10 bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup ini berkejar-kejaran dengan waktu. Gak berasa ya, rasanya kita baru mengikuti tahun baru 2025. Sekarang sudah di pertengahan 2025. Wow, cepat sekali waktu. Waktu begitu cepat, dan waktu tidak akan pernah berhenti menunggu saudara dan saya. Kalau kita mau sungguh-sungguh terlatih, yuk pergunakan waktu-waktu setiap kita. Untuk apa? Untuk saudara hidup di dalam kebenaran. Pergunakan waktu-waktu setiap kita, karena waktu itu ada batasnya. Suatu kali waktu itu akan berhenti. Jangan sampai
kita menjadi anak-anak Tuhan yang paralyzed, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan akhirnya karena kehidupan kita tidak terlatih, akhirnya hidup kita jadi umpan dan bulan-bulan dari iblis. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang terlatih, hati yang punya skill untuk berperang dalam kehidupan setiap kita, sehingga saudara dan saya dalam kehidupan kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang akan mengganggu setiap kita, orang-orang yang akan resein mungkin setiap kita. Ada orang-orang yang mungkin omongin kita, ada orang-orang yang julitin setiap kita, ada orang-orang yang gak suka sama kita. Tapi bagaimana respon kita? Kalau setiap kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan kita terlatih memiliki skill for itu, maka saudara akan tetap berespon benar, walaupun saudara mendengar perkataan-perkataan orang yang menjahati setiap kita. Ada perkataan-perkataan yang dilemparkan kepada setiap kita yang sesungguhnya itu menyakitkan buat setiap kita. Mungkin saudara akan melewati hari-hari saudara dengan bertemu dengan orang yang akan mengganggu hidup kita terus menerus. Sesungguhnya Tuhan lagi membentuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita menjadi bejana yang indah di matanya, untuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu kita harus terlatih. Kita harus terlatih dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kalau kita ke gereja, kita dengar firman Tuhannya asal-asalan. Ya, pengkhotbahnya gak enak. Ya, aduh, bosanin banget sih. Padahal sesungguhnya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pasti ada poin-poin yang sesungguhnya itu bertujuan untuk diri setiap kita, supaya saudara dan saya berubah. Sekali lagi, Tuhan mau setiap kita untuk apa? Menghitung hari-hari kita, di mana kita memakai waktu-waktu setiap kita untuk kita menghidupi kebenaran, untuk kita belajar kebenaran, dan hidup kita dinominasi oleh kebenaran, sehingga saudara dan saya terlatih memiliki hati yang bijaksana. Apapun keadaan yang terjadi yang tidak seperti apa yang kita mau, saudara akan tetap berespon benar. Saudara akan tetap berespon benar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, mungkin tidak seperti apa yang kita mau dalam hari-hari ini. Masalah akan datang tanpa diundang begitu saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau saudara dan saya terlatih dalam kebenaran, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Kita akan ahli dalam berperang, memerangi hal-hal yang sesungguhnya itu akan memerangi saudara dan saya setiap hari. Tapi kalau saudara terlatih, saudara akan berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah melalui perenungan ini saudara dan saya disadarkan, dikuatkan bahwa pentingnya setiap kita untuk apa? Untuk kita diajar oleh firman Tuhan, untuk kita diajar oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau diajar oleh firman Tuhan, ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama, kita harus rendah hati dan lemah lembut. Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kelemah lembutan dan kerendahan hati itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Lemah lembut bicara tentang di mana saudara dan saya mau diarahkan tanpa saudara membantah. Rendah hati bicara tentang di mana saudara mau ditegur, dinasehati tanpa komplain. Di mana saudara dengaran, sehingga setiap kita memiliki hati yang bijaksana, punya skill dalam berperang dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita, sehingga kita semakin serupa seperti Kristus, sehingga orang boleh melihat hidup kita dan orang diberkati dan orang boleh mengenal Yesus lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Kalau selama ini Tuhan, kami nggak sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bosan sama kebenaran firman-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pada sesungguhnya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami, di mana kebenaran itu yang mengajar setiap kami untuk kami memiliki skill of war, untuk kami memiliki hati yang bijaksana itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh tuh hidup diajar oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau rendah hati, kami mau taat Tuhan, kami mau lembah lembut menerima itu semua Tuhan Yesus, supaya hidup kami bertumbuh dan kami berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat mereka, masuk ke dalam hati mereka Tuhan, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana mereka mau menerima Raja di atas segala raja dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.